Bayangkan, seorang wali sedang dikepung. Pasukan bersenjata mengepung rumahnya dari segala arah. Tapi saat mereka melangkah mendekat, tubuh mereka lemas, mata mereka silau, dan kaki mereka gemetar. Bukan karena pedang, bukan karena sihir, tapi karena zikir. Hanya 3 ayat. 3 ayat yang kalau diturunkan ke gunung akan meledak karena takut kepada Allah. Disebut dalam kitab Sufi Qut al-Qulub dan Risalah al-Kusyairiyah, 3 ayat ini diamalkan oleh para wali sebagai tameng langit, perlindungan ruhani dari semua arah. Dan kali ini, Anda akan tahu bagaimana menggunakannya. Di kota tua Haran, terkenal seorang wali agung bernama Syekh Abdul Jami Al-Fayumi yang dijuluki Zunnarullah, yaitu dia yang bersabuk perlindungan dari Allah. Dikisahkan bahwa di masa mudanya, Syekh Abdul Jami adalah seorang pendekar, tapi setelah bertemu seorang guru ruhani, ia meninggalkan seluruh dunia dan menggantinya dengan wirid harian, membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr setiap pagi dan malam, menyebut asma Allah satu persatu hingga menangis. Pada masa peperangan antar suku, kota Haran diserang oleh pasukan ganas yang membakar rumah-rumah dan menjarah masjid. Banyak yang melarikan diri, namun Syekh Abdul Jami tetap duduk di masjid, bersila, membaca zikir. Seorang prajurit musuh mendekatinya. Pedang terangkat, hendak menebas tubuh sang wali. Tapi tiba-tiba, pedangnya patah sendiri. Bukan karena logam, tapi seolah menghantam dinding tak kasat mata. Prajurit itu jatuh terduduk, gemetar. "Apa yang melindungimu, wahai orang tua?" tanyanya. Syekh Abdul Jami tersenyum. "Jika sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir, Dialah Allah, yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, yang tidak ada Tuhan selain Dia, Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang memberi keamanan, yang Maha Mengawasi, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah, Sang Pencipta, Sang Pembuat, Sang Pembentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah, Asmaul Husna. Segala yang ada di langit dan bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Sejak peristiwa itu, si prajurit masuk Islam dan menjadi murid Syekh Abdul Jami. Ia bersaksi, "Aku telah mencoba menebasnya, tapi bukan tubuhnya yang kulihat, melainkan dinding cahaya yang memantulkan ayat-ayat. Maka siapapun yang menjadikan zikir Al-Hasyr ini sebagai tameng, bukan dirinya yang dijaga, tapi Allah sendiri yang menjadi penjaga." Pada suatu masa di belahan dunia Islam, hiduplah seorang wali Allah yang tidak dikenal banyak orang. Seorang sufi sederhana bernama Abu Zafir. Ia tinggal di pinggiran kota Syam, jauh dari keramaian, hidup dalam kesunyian dan zikir. Setiap malam sebelum tidur dan setiap pagi sebelum keluar dari rumah, Abu Zafir membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr, ayat 21 hingga 24. Ia mengucapkan asma Allah satu demi satu dengan penuh penghayatan. Baginya, itu bukan sekadar bacaan, tapi pertemuan batin dengan Sang Maha Pelindung. Pada suatu malam yang dingin dan sunyi, sekelompok perampok menyusup ke desa kecil tempat Abu Zafir tinggal. Mereka telah mengincar rumah-rumah warga selama berminggu-minggu. Ketika mereka mendekati gubuk Abu Zafir, pemimpin mereka tiba-tiba berhenti. Ia memandang ke arah rumah si sufi tua, matanya membelalak. "Jangan dekati rumah itu," katanya tiba-tiba. "Kenapa?" tanya anak buahnya. "Kau tidak lihat?
katanya sambil menunjuk. Ada api menyala mengelilingi rumah itu, dan ada sosok-sosok bercahaya berdiri di penjuru atap dan pintunya. Yang lain tidak melihat apa-apa, tapi mereka semua merinding. Akhirnya mereka pun mundur, tak berani menyentuh rumah itu. Keesokan harinya, Abu Zafir seperti biasa berjalan ke masjid, wajahnya tenang dan bercahaya. Seorang tetangganya berkata, "Rumah-rumah warga kemarin dibobol maling, kecuali rumahmu." Abu Zafir hanya tersenyum. Ia tidak merasa istimewa. Lalu dengan suara lirih ia berkata, "Bukan karena aku, tapi karena Dia yang asmanya kusebut tiap pagi dan malam." 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr bukanlah sekadar bacaan, tapi sebuah perisai ruhani jika dibaca dengan iman dan keyakinan. Ia adalah zikir perlindungan karena di dalamnya termuat Asmaul Husna, nama-nama Allah yang Maha Agung dan penuh kuasa. Berikut adalah falsafahnya menurut para sufi. Dalam Qut al-Qulub, Imam Abu Talib al-Makki menyebut, Asma Allah adalah benteng bagi ahli zikir. Siapa yang masuk ke dalamnya dengan ikhlas, tak ada makhluk yang dapat menyentuhnya kecuali dengan izin Allah. Dalam risalah Al-Qusyairiyah, zikir dengan Asmaul Husna adalah cara membungkus hati dengan lapisan nur yang tidak bisa ditembus oleh sihir, was-was, dan makhluk jahat. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulum ad-Din, siapa yang membiasakan membaca nama-namanya pagi dan petang, maka ia telah berlindung kepada Tuhan langit dan bumi. Dan tak ada penjagaan yang lebih kuat dari itu. Di Gurun Najd, hidup seorang pengembara sufi bernama Syekh Malik Al-Khurasani, seorang pengempuh jalan ruhani yang dikenal karena hafalannya atas Asmaul Husna. Ia tidak membawa senjata, tidak memiliki pelindung, hanya satu kebiasaan. Tiap pagi sebelum melanjutkan perjalanan, ia membaca menyebut nama-nama Allah satu demi satu. Suatu hari, Syekh Malik melintasi jalur kafilah yang dikenal rawan penyamun. Waktu itu angin gurun begitu kencang dan pasir naik seperti kabut tebal. Dari kejauhan, tampak sekelompok bandit berkuda mengintai. Mereka melihat Syekh Malik hanya seorang diri, tak bersenjata, dan tampak lemah. "Harta mudah," kata pemimpinnya. "Ambil saja. Siapa yang bisa melindunginya di tengah padang pasir seperti ini?" Tapi begitu mereka mendekat, kuda-kuda mereka tiba-tiba menolak maju. Tanah di sekitar Syekh Malik terasa berat, seperti lumpur meski gurun sedang kering. Lalu, para perampok melihat sesuatu yang membuat mereka menggigil ketakutan. Bayang-bayang tinggi menjulang, seperti sosok para penjaga, berdiri melingkari sang sufi. Pemimpin mereka berteriak, "Mundur! Ini bukan manusia biasa. Dia dilindungi oleh sesuatu yang tak bisa kita lawan." Mereka lari tunggang langgang seperti dikejar angin gaib. Syekh Malik bahkan tidak tahu apa yang terjadi karena ia sedang tenggelam dalam zikir. Ketika tiba di kota, seorang ulama setempat yang juga wali berkata, "Wahai Malik, zikirmu telah mengguncang dunia gaib. Kamu membaca ayat yang membuat gunung hampir meledak karena takut kepada Allah. Maka jangan heran jika para jin dan manusia takut pula kepada penjaga dari langit yang menyertaimu."